Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Safa Ramadhani. Sahabat, kali ini kami akan menceritakan kisah seorang pemuda istimewa yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah, ada seorang pemuda yang soleh, berasal dari negeri Yaman, yang tidak banyak orang mengenalnya, namun ia terkenal di langit. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah dan penduduk langit sangat mencintai pemuda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Jika bertemu dengannya, perintahkanlah padanya untuk memintakan ampun untuk kalian. Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni berpenyakit kulit. Tubuhnya belang-belang. Ia tinggal bersama ibunya yang telah lanjut usia dan menderita lumpuh sejak lama. Uwais adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti pada ibunya. Ia tak pernah lelah merawat dan memenuhi semua permintaan sang ibu. Namun, ada satu permintaan yang belum ia laksanakan. Suatu hari, ibunya berkata, "Wahai anakku, mungkin ibu tidak lama lagi akan bersama denganmu. Maka usahakanlah agar ibu dapat mengerjakan haji." Mendengar itu, Uwais pun terkejut. Perjalanan dari Yaman menuju Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus. Untuk melewati padang pasir yang panas itu, orang-orang biasa menunggangi unta dengan banyak perbekalan. Uwais pun merenung memikirkan keadaannya. Ia sangat miskin dan tidak memiliki banyak harta, apalagi kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar, kemudian dibelilah seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Melihat kelakuan Uwais itu, orang-orang meneriakan, "Uwais gila! Uwais gila!" Karena melihat kelakuan Uwais yang sungguh aneh dan tidak biasa itu. Tiap hari ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, hingga makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu dengan mudah digendong oleh Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga badan Uwais semakin berotot dan kuat. Akhirnya orang-orang yang melihatnya pun paham apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Itu adalah latihan agar bisa menggendong ibunya dengan mudah ketika nanti pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan sang ibu. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari negeri Yaman ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Uwais berjalan dengan tegap menggendong ibunya sambil tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, mereka pun berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" kata ibunya dengan nada heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga."
Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta dan bakti kepada ibundanya. Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit kulitnya. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang istimewa. Ia adalah manusia yang doanya sangat makbul. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berwasiat kepada dua sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk mencari pemuda itu. Jika kalian bertemu dengannya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untuk kalian. Keistimewaan yang lain menurut riwayat, saat Uwais Al-Qarni wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikatnya turun ke bumi untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais Al-Qarni. Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya. Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah sepenggal kisah tentang hamba Allah yang soleh. Semoga kita dapat mengambil ibrah dengan kisah Uwais Al-Qarni dan hamba-hamba Allah yang soleh. Wassalam.